indahnya pemandangan alam ini. Gunung tinggi menjulang, mata air serta sungai mengalir dari celah-celah tebingnya. Lautan luas dengan berjuta aneka biota lautnya. Sungguh pemandangan yang tak pernah membuat kita bosan. Namun, pernahkah kita membayangkan bila seluruh keindahan alam yang menakjubkan itu suatu hari akan menjadi musibah terbesar bagi seluruh umat manusia? Seluruh alam raya beserta isinya akan musnah, hancur tak tersisa. Ya, itulah ketika hari kiamat tiba. Seluruh keindahan itu akan musnah. Inilah janji Allah yang telah diketahui oleh seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Janji itu telah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa bumi akan hancur, langit akan runtuh, kehidupan umat manusia seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat ataupun lemah akan berakhir ketika kiamat telah tiba. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 1 hingga 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Kedahsyatan kiamat sungguh sangat sulit dibayangkan oleh kita secara detail. Hal ini tentu menjadi tanda bahwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tidak akan dapat membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa apa sajakah yang terjadi sebagai tanda semakin dekatnya hari kiamat. Walaupun tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk siksi langit pun tidak ada yang tahu. Bahkan para malaikat yang suci pun tidak tahu. Waktu terjadinya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Adil. Sebelum kiamat tiba, Sang Pencipta alam raya ini terlebih dahulu memberi peringatan kepada manusia akan peristiwa-peristiwa berat yang akan terjadi menjelang datangnya kiamat, agar mereka tidak lalai dan asik dengan segala kesenangan dunia, serta durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang manusia pada umumnya akan tergerak hatinya untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila diberikan ancaman dan peringatan. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quran. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 1. Dalam sebuah hadisnya, Nabi kita Muhammad SAW pun mengingatkan kita selaku umat akhir zaman agar lebih waspada akan segala dosa, serta selalu bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu.
tanpa sedikit pun menunda untuk mengerjakannya. Sebab besarnya fitnah dan cobaan keimanan yang akan dirasakan oleh kita sebagai umat akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian dalam berbuat kebajikan sebelum datang 6 peristiwa. Dajjal, asap, binatang melata dari bumi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kiamat, dan kematian kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda berupa rangkaian peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Tanda-tanda itu pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap agar kita selalu ingat pada Allah dan memiliki kesempatan untuk bertaubat serta memperbaiki amal ibadah. Dari tanda-tanda itu, kemudian para ulama mengelompokkannya dalam 2 bagian, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda itu merupakan hasil ijtihad ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Karena baik dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang mengungkap tanda-tanda itu tidak mengemukakannya secara rinci dan urut. Menurut para ulama, tanda-tanda besar kiamat sebagiannya terkumpul dalam hadis ini. Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda, yaitu asap, dajjal, binatang melata, matahari terbit dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana matahari, gerhana di arah timur, gerhana di arah barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan seorang ulama hadis bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani memperhatikan dengan seksama seluruh hadis. Beliau mencoba memberikan penjelasan dahulu bahwa peristiwa keluarnya Dajjal merupakan tanda besar yang akan terjadi paling awal. Tanda ini memicu terjadinya perubahan secara global di bumi, seperti pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan pada naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, dan punahnya berbagai jenis hewan. Perubahan itu akan terus berlangsung hingga Allah mewafatkan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan terbitnya matahari dari barat adalah merupakan tanda besar melalui isyarat alam yang paling utama. Begitu pula dengan keluarnya binatang melata, diperkirakan akan terjadi pada hari di mana matahari terbit dari arah barat. Maka dari itu, kemunculan Dajjal kelak adalah awal dari perubahan tatanan dunia secara menyeluruh, terutama dalam persoalan agama. Pada saat itu, iman setiap muslim akan diuji dengan ujian yang paling berat. Dajjal diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan seperti bayangan kita akan kekuatan besar Hulk atau seperti kesaktian Avatar. Kekuatan Dajjal jauh melebihi angan-angan dan bayangan manusia. Kehebatan Dajjal disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang sahih bahwa Dajjal kelak akan membawa surga dan neraka, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fitnah-fitnah Ad-Dajjal adalah bahwa bersamanya ada surga dan neraka, padahal sesungguhnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Barang siapa mendapatkan cobaan dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hendaklah ia membaca ayat-ayat di awal surah Al-Kahfi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal tidak terjadi terus-menerus. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi akan menghentikan kedustaan Dajjal. Hanya Nabi Isa alaihissalam yang mampu memusnahkan Dajjal. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam bersama pasukan kaum muslimin bergerak dari arah Damaskus menuju Palestina guna membunuh Dajjal. Setibanya Nabi Isa alaihissalam dan pasukan muslimin di gerbang Palestina, terkejutlah Dajjal. Ia tahu bahwa saat itulah takdir kematiannya tiba. Saat itu ia berusaha untuk lari, menghindari kejaran Nabi Isa alaihissalam. Namun dengan izin Allah Jalla Jalaluh, tiap kali Dajjal berlari,
Setiap kali itu pula badannya meleleh seperti melelehnya lilin yang terbakar api. Hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam mampu mengejar Dajjal, lantas menginjakkan kakinya di atas tubuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menusukkan tombaknya di antara kedua mata Dajjal. Pada saat itu, Nabi Isa berkata kepada Dajjal, "Sudah saatnya engkau mati, hai musuh Allah." Seketika itu Dajjal pun tewas. Sedangkan 70.000 pengikutnya yang telah mengetahui bahwa Tuhannya telah terbunuh, lari berhamburan menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di balik pohon, bebatuan, dan segala hal yang dapat mereka gunakan untuk bersembunyi. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan batu dan pohon untuk bisa berbicara. Lantas batu-batu dan pohon-pohon itu pun memberitahukan pasukan kaum muslimin bahwa pengikut Dajjal tengah bersembunyi di sana. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu semua akan membunuh orang-orang Yahudi, maka kamu semua akan membunuh mereka sehingga batu akan berkata, 'Wahai para muslimin, di sini ada orang Yahudi. Datanglah kemari dan bunuhlah dia.'" Hadis riwayat Muslim. Terbunuhlah seluruh pasukan Yahudi pengikut Dajjal di tangan kaum muslimin, hingga yang tersisa hanyalah kaum Nasrani. Lantas Allah Jalla Jalaluhu menggerakkan hati mereka seluruhnya untuk memeluk Islam. Hingga dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa tidak tersisa satu rumah pun di muka bumi ini, melainkan penghuninya akan masuk Islam. Namun, tak lama setelah peristiwa menggembirakan itu, turunlah kelompok manusia bernama Ya'juj Ma'juj dari segala penjuru dunia dengan sangat cepat. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan pada saat itu, Ya'juj dan Ma'juj dengan penuh kesombongan melepaskan anak panah mereka ke langit dengan niatan ingin membunuh seluruh makhluk di langit. Lalu Allah menjatuhkan anak panah mereka ke bumi beserta darah-darah yang berlumuran di anak panah mereka. Peristiwa ini kian membuat Ya'juj dan Ma'juj sombong sehingga mereka berkata, "Kami telah membunuh makhluk yang ada di bumi, juga makhluk yang ada di langit." Kondisi mencekam ini sampai-sampai membuat Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin pergi berlindung ke atas gunung. Dalam suasana mencekam itulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan kelompok Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Peristiwa ini termaktub dengan jelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj dari segala penjuru, mereka datang dengan cepat. Al-Anbiya ayat 96. Lalu rombongan yang terdepan melintasi danau Tabari dan minum airnya. Kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata, "Tadi di sini ada airnya." Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka. Lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Lalu Isa dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu sejengkal tempat pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan di mana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan. Satu kabilah cukup dengan sapi perahan. Dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim.
Beberapa saat sebelum diwafatkannya seluruh manusia yang masih memiliki iman diberi angin sepoi-sepoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya dan keluarnya binatang melata. Merupakan awal dari perubahan struktur alam, sekaligus tanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Saat matahari telah terbit dari penjuru barat, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat seorang hamba, tidak pula menerima keimanan seorang yang baru dinyatakan keislamannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan sampai akhirnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika telah terbit, manusia pun melihatnya. Mereka semua beriman. Maka saat itulah tidak berguna iman seseorang terhadap apa yang sebelumnya tidak ia imani, atau perbuatan baik seorang dalam imannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak berselang lama setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kembali terjadi banyak kekacauan di muka bumi. Umat manusia yang sebelumnya beriman seluruhnya berangsur-angsur kembali melakukan berbagai kemungkaran, seperti zina secara terang-terangan hingga murtadnya mereka dari Islam. Pada saat itu, terbit matahari dari arah barat dan muncullah dabbah, sejenis hewan melata yang besar dari muka bumi. Hewan yang dapat berbicara pada manusia dengan bahasa yang fasih, serta dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabbah itu mengabarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Dabbah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabbah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dengan cincin dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut, sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Fenomena alam lainnya yang akan muncul sebagai tanda dari dekatnya hari kiamat adalah munculnya kabut tebal yang akan menyelimuti seluruh muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Yang dimaksud dengan dukhan dalam ayat ini adalah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang. Kabut ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, kabut itu membuat mereka mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari lamanya. Kemudian peristiwa alam lainnya yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terjadinya gerhana matahari di 3 wilayah sekaligus, dari arah barat, timur, dan di Jazirah Arab. Kemudian tak lama setelah terjadinya gerhana, disusul dengan gempa dahsyat yang terjadi di wilayah barat, timur, serta Jazirah Arab. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Kemudian disebutkan di antaranya terjadinya khasf di timur, di barat, di negeri Arab. Kemudian diakhiri oleh keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Hadis riwayat Muslim. Akhir zaman nanti, hampir tidak ada lagi orang beriman serta taat kepada perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Syiar-syiar Islam yang mulia seperti sholat dan ibadah haji tidak lagi diagungkan.
Puncaknya sampai ada seseorang yang berasal dari Habasyah dengan beraninya mendatangi Ka'bah serta menghancurkannya. Sebab ia tergiur dengan harta benda berharga yang konon terpendam di dalam Ka'bah. Maka dengan mudah ia mulai menghancurkan Ka'bah dengan beliung dan kapak dalam genggamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah ini akan dirobohkan oleh Zusuwaiqatain, seseorang yang berkaki bengkok dari Habasyah. Dia merampas perhiasannya dan melepaskan kiswahnya. Aku seakan-akan melihatnya, orangnya kecil botak dengan tulang-tulang persendian bengkok, sedang menghantam Ka'bah dengan sekop dan kapaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dari riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah melakukan tawaf di Baitullah semampu kalian sebelum kalian dihalangi untuk melakukannya. Seolah-olah aku melihatnya sedang melakukan hal tersebut. Tanda-tandanya berkepala botak dan bertelinga kecil. Ia menghancurkan Ka'bah dengan beliungnya. Seorang laki-laki yang menjadi Imam Mahdi akan dibaiat di antara sudut tempat Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya, melainkan oleh orang Arab sendiri. Dan bila mereka telah merusak kehormatan Ka'bah, maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab. Kemudian datang orang-orang Habasyah, meruntuhkan Ka'bah yang setelah itu tak pernah dibangun kembali selama-lamanya. Dan merekalah yang menggali harta yang terpendam di dalamnya. Hadis riwayat Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu. Jika semua tanda-tanda kiamat besar telah terjadi, maka akan muncul satu tanda terakhir, yaitu munculnya api dari arah negeri Yaman. Bentuk api ini tidak dijelaskan secara terperinci, namun manusia yang tersisa saat itu akan dikepung serta digiring oleh kobaran api tersebut menuju suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan. Hadis riwayat Muslim. Api ini akan berkobar dan bergerak sangat besar. Bila terlambat bergerak, pasti akan dilahapnya. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa api ini kelak akan membakar seluruh penjuru bumi dan menggiring manusia ke satu tempat, yaitu ke negeri Syam. Di negeri Syam inilah seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat terjadi. Syam merupakan daerah yang mencakup wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Di kawasan itulah kelak manusia akan dikumpulkan menjelang kiamat. Jika manusia telah dikumpulkan di negeri Syam, manusia di dunia semua akan binasa. Semua akan berakhir tragis, memilukan, serta menakutkan. Semua yang digiring oleh kobaran api dari Yaman dan berkumpul di Syam adalah manusia-manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Tak satu pun dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kiamat tak akan berdiri selama masih ada yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi berbagai bencana yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Hanya bekal keimanan yang kuatlah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana yang akan terjadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.